Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah patutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini, detik ini masih memberikan kita berbagai nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas dengan baik. Salah satunya adalah ibadah Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, seorang suri teladan kita, manusia yang begitu mulia akhlaknya, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada keluarga beliau, sahabat, dan insya Allah kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Saudara-saudaraku, kakak, adik yang saya sayangi, di penghujung Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi, izinkan saya dan kita semua saling mengingatkan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita. Sudah sampai mana targetan Ramadan kita tahun ini? Apakah menghatamkan Quran, menambah hafalan doa, hafalan surat, atau melakukan kegiatan yang lainnya? Jadi di sisa penghujung Ramadan ini jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Karena apa? Belum tentu kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Karena waktu itu kita tidak tahu, usia kita tidak ada yang tahu. Seperti halnya di dalam Quran Al-Asr disebutkan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mari kita saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di sini kita tugasnya saling mengingatkan sama saudara kita, keluarga kita, dari lingkungan yang paling kecil, keluarga khususnya. Kita sering berdakwah dalam lingkungan yang kecil. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak. Saya mengingatkan jangan sampai orang tua kita, kakak adik, anak kita lalai dalam melaksanakan ibadah sholat atau berpuasa, kecuali bagi wanita yang memang berhalangan untuk berpuasa ya. Jangan sampai kita juga sebagai laki-laki karena urusan pekerjaan meninggalkan puasa ataupun sholat, yang mana itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam yang sudah diatur dalam rukun Islam, yang ada 5 itu: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi jangan sampai kita melepaskan rukun Islam dari kehidupan kita. Sebisa mungkin kita mengajak bahwasanya dakwah itu adalah mengajak, saling mengingatkan. Ayo, yang belum sholat kita sholat, kita ajak. Puasa, kenapa nggak puasa, kita berpuasa. Seperti itu. Dimana dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dan dakwah itu mengundang, bukan menendang. Jadi kita saling menghargai, mengajak dengan penuh kebaikan, bukan dengan paksaan. Karena tugas kita sampai mengajak saja. Karena hidayah itu urusan Allah. Jika ada saudara kita, keluarga kita meninggalkan sholat ataupun puasa ataupun kewajiban sebagai umat Islam, tugas kita sampai mengajak saja. Jangan memaksa ataupun menghakimi. Biarkan kita sudah mengajak, kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Berhubung di masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya orang lebih banyak pikiran, lebih banyak ya, bisa kan banyak pikiran, bisa bikin stres karena pekerjaan yang sulit, pendapatan yang berkurang, dan segala macam, tidak bisa mudik dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar menjaga perasaan orang juga ya. Maka dari itu mari di sisa penghujung Ramadan ini merupakan fase ketiga dari Ramadan, yaitu itqu minan nar, atau dibebaskan kita dari api neraka. Perbanyak lagi ibadah, kita maksimalkan sisa ini. Jangan sampai kita sudah mendapat rahmat di 10 malam pertama, mendapat maghfirah, pengampunan di 10 yang kedua, jangan sampai kita tidak terbebas dari api neraka kelak.
Tentunya di penghujungnya juga kita pasti disibukkan dengan persiapan 1 Syawal atau Lebaran ya. Ya silahkan saja bersiapkan segala sesuatunya, tapi jangan lupa juga untuk tetap melaksanakan ibadah atau kewajiban di bulan Ramadan. Jangan sampai meninggalkan sholat, meninggalkan puasa apalagi ya, karena sholat dan puasa juga merupakan rangkaian, dan juga zakat seperti disebutkan banyak dalam Quran, aqimis shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat juga yang fitrah yang wajib kita bayarkan, ataupun kita ada kelebihan harta bisa dengan zakat mal ataupun dengan infak atau sedekah. Sholat juga mungkin target yang paling minimal di bulan Ramadan ini adalah kita sholat di awal waktu, jangan sampai menunda-nunda waktu sholat. Sholat awal waktu seperti apa? Awal waktu itu toleransinya adalah boleh kita katakan di 1 jam, kecuali di bulan di sholat subuh dan sholat maghrib, rentan waktunya karena sangat sedikit. Jadi usahakan begitu azan qomat kita langsung pergi sholat. Yang laki-laki dikhususkan bisa sholat di masjid ataupun jika berhalangan, yang wanita juga disunahkannya di rumah saja, ataupun kita boleh berjamaah di rumah karena di masa pandemi seperti ini demi menjaga protokol. Silahkan saja. Kenapa di awal waktu itu 1 jam? Karena di zuhur, asar waktunya juga cukup agak lama, jadi kita bisa, dan isya khususnya ya waktunya agak lama, jadi bisa 30 sampai 1 jam itu masih di toleransi waktu awal. Jadi kita terhitung di awal puasa, di awal waktu sholat. Kalau subuh 1 jamnya itu tidak bisa dibilang awal waktu atau 30 menit. 30 menit masih bisa lah. Kalau 1 jam itu sudah masuk waktu syuruk, kita bilang matahari segera terbit. Dan maghrib juga tidak bisa dibatas waktu 1 jam, karena 1 jam itu nanti sudah masuk waktu isya. Jadi paling disegerakan untuk sholat itu adalah waktu maghrib. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua, khususnya dalam ibadah sholat. Targetan kita adalah bisa sholat di awal waktu. Semoga setelah Ramadan lewat kita juga tetap bisa rutinitas melaksanakan ibadah sholat awal waktu, dan juga berpuasa kita bisa melaksanakan puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya murni dari diri saya sendiri. Tugasnya hanya saling mengajak atau mengingatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.